Salam kasih di dalam Kristus. Kembali kami menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Tema kita pada hari ini adalah bait Allah atau rumah Allah adalah kita. Nah saudara-saudara, kalau kita selama ini punya pemahaman bait Allah atau rumah Allah itu adalah bangunan ataupun gedung ataupun tempat yang biasa tempat pertemuan jemaat-jemaat. Nah tentunya itu kita perlu renungkan kembali, karena firman Tuhan katakan di Ibrani 3 ayat 6. Nah nanti saudara bisa baca juga Ibrani 3 ayat 6. Dan Kristus adalah kepala dari rumahnya, dan rumahnya itu ialah kita. Nah jadi rumahnya itu adalah kita. Demikian juga di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, jadi firman-firman ini yang sudah tadi kita dengarkan, nah ini menerangkan bahwa rumah Allah itu atau bait Allah itu adalah kita semua, tubuh manusia. Jadi perlu kita sadari dulu, rumah Allah itu sebelum Yesus datang memang benar itu adalah bangunan atau tempat pertemuan jemaat-jemaat untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Allah pada saat itu yang disampaikan oleh para imam. Nah itu sebelum Yesus datang dan Yesus naik ke sorga, gitu kan. Tetapi setelah Yesus mati dan Yesus naik ke sorga, maka bait Allah itu adalah setiap kita, tubuh-tubuhnya yang tentunya hidup di dalam Yesus Kristus yang menguduskan bait Allah itu. Nah bagaimana kita menguduskan bait Allah atau tubuh kita ini? Ya dengan terus merenungkan firman, menghidupi firman Allah di dalam kehidupan setiap kita, seperti itu. Nah jadi supaya setiap kita ini jangan salah paham atau gagal fokus, karena sebelum Tuhan Yesus itu mati dan naik ke surga, persembahan-persembahan bakaran berupa hewan ternak setiap tahun itu dilakukan imam-imam. Dan imam-imam itu juga untuk memberikan korban hapus dosa, dia mempersembahkan darah korban-korbannya itu. Nah tidak ada yang sempurna. Nah inilah tuntunan sampai Yesus datang sebagai korban yang sempurna, tak bercacat, tak bercelat, yaitu darahnya Yesus sendiri, firman Allah yang menjadi manusia. Nanti saudara bisa baca di Ibrani 9 gitu. Jadi Ibrani 9, Ibrani 8, Ibrani 9 dan Ibrani 10, ya kan. Nah Tuhan Yesus itulah yang menjadi korbannya. Coba tapi saya bacakan dulu deh di Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Nah, terus kemudian sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya nanti juga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di Ibrani 10, ya kan, ayat 1 atau ayat 19 dan 22-nya. Seperti itu. Nah, maka dari itu bait Allah telah menjadi apa? Setiap kita, yaitu pribadi-pribadi yang menerima Yesus, yang percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus saja, maka Yesus itu sebagai kepala bagi setiap kita. Ya, Yesus sebagai yang sulung yang telah menguduskan dirinya, dan kita ini tentunya akan menjadi murid-muridnya yang akan mengikuti jejak teladan daripada Yesus, sehingga setiap kita harus menguduskan diri kita, seperti itu, menguduskan Kristus di dalam hati kita,
sehingga kita menjadi bait Allah yang kudus. Tetapi kalau kita tidak menguduskan tapi membinasakan dengan perbuatan daging, dengan tidak mematikan kedagingan yang ada di dalam diri kita, kita tetap melayani kedagingan, segala kebutuhan duniawi, kita serupa dengan dunia, maka kita pun akan mengalami kebinasaan seperti itu. Nah, jadi coba saudara-saudara renungkan, karena semua unsur dunia itu akan hancur, semua segala sesuatunya termasuk bangunan dan gedung. Gedung-gedung, bangunan semua akan hancur. Karena apa? Itu termasuk unsur dunia. Nah, ketika dunia ini berakhir, maka itu akan hancur. Nah, itu kan. Tetapi setiap pribadi, setiap manusia yang menguduskan Kristus di dalam hatinya dan hidup di dalam Yesus tentunya tidak akan binasa, kan seperti itu. Nah, maka dari itu setiap kita, firman Tuhan itu harus kembali direnungkan supaya kita ini mengerti dan memahami, ya saudara-saudara sekalian. Nah, jadi firmannya itu tadi ada di 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12. Nanti saudara-saudara juga bisa membacanya. Demikian. Nah, maka jelas di sini bahwa bait Allah itu adalah kita. Jadi dalam situasi sekarang ini kita tidak usah meributkan, mempermasalahkan kalau karena ada virus corona maka ada social distancing, kita tidak boleh ada keramaian, berkumpul ramai-ramai. Nah, kalau sekiranya kita bisa secara online melalui media sosial, selama firman Tuhan disampaikan, selama pujian penyembahan untuk Tuhan Yesus, itu tidak menjadi masalah, karena Injil tetap diberitakan di setiap jemaat-jemaat Tuhan yang adalah rumah-rumah Allah itu menghayati, mempelajari firman dengan baik, menguduskan dirinya dengan belajar firman. Nah, itu sudah bersekutu dengan Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya apabila setiap iman jemaat-jemaat ini benar-benar percaya kokoh sampai kesudahannya, maka alam maut tidak akan menguasai setiap rumah-rumah Allah itu, gitu kan. Nah, bangunan itu yang sekarang ini setiap hari Minggu atau setiap hari raya kita berkumpul itu ya tempat pertemuan jemaat-jemaat Allah. Jadi gereja itu adalah jemaat-jemaat Allah. Nah, bait Allah itu adalah rumah-rumah Allah. Maka dari itu bangunan-bangunan atau gedung atau tempat itu adalah tempat pertemuan gereja-gereja Allah, gitu loh. Jadi pertemuan jemaat-jemaat Allah, gitu loh ya. Jadi gereja adalah jemaat-jemaat Allah. Tetap bait Allah itu adalah tubuh kita masing-masing, gitu loh. Jadi kumpulan daripada rumah-rumah Allah yaitu gereja. Demikian ya. Jadi supaya kita mengerti dengan benar, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa baca di Roma 8 ayat 29 ya kan, dan 30. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 15 juga, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, ya. Seperti itu. Nanti silakan kita semua saudara-saudara dimanapun berada harus, saya mohon untuk renungkan firman secara pribadi. Jadi bukan hanya mendengarkan apa kata pendeta, tetapi tidak merenungkan firman secara pribadi. Setiap kita ini adalah rumah-rumah Allah, maka setiap kita tidak pandang status, tidak pandang profesi, mau ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, kita harus menguruskan Kristus di dalam hati, tentunya dengan senantiasa belajar firman-Nya. Ya, salam dari kami, kiranya Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Shalom.